Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi jalla jalaluh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adin fil nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamir yatina min kulli fajjin amik. Ma'asyiral jamaah Masjid Jami An-Nur rahimakumullah. Saya berwasiat buat diri sendiri khususnya, umumnya buat seluruh jamaah. Marilah sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti melaksanakan segala perintahnya serta menjauhi segala larangannya yang memang sudah menjadi kewajiban kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Saudara rahimakumullah, bersamaan dengan ini di kota suci Mekah, umat Islam dari berbagai bangsa dan negara sedang mengadakan pertemuan akbar dalam rangka menunaikan ibadah haji, memenuhi panggilan ilahi Rabbi, yang memang ibadah haji amat besar pahalanya. Terlebih di tahun ini merupakan haji akbar, karena ia merupakan ibadah yang terpadu antara ibadah jiwa, raga, dan harta. Oleh sebab itu, siapapun orangnya hendaklah melangkah dengan cepat dan tepat. Jangan ditunda-tunda bila mana sudah ada biaya dan kesehatan fisiknya untuk menunaikan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya untuk kewajiban manusia menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu dalam perjalanannya. Begitu pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aradal hajja falyata'ajjal. Barang siapa berniat untuk melaksanakan ibadah haji maka bersegeralah niat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Inilah berkah perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan pengorbanannya telah mewariskan monumen ibadah haji dan syariat penyembelihan hewan kurban. Ingat sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih putranya yang sangat tercinta, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Sehari sesudah mendapat mimpi itu, Nabi Ibrahim merenung dan berpikir, apakah mimpi itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala? Karenanya hari itu disebut hari Tarwiyah, artinya hari
perenungan dan pemikiran. Pada hari yang kedua ia yakin bahwa mimpi itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari itu disebut hari Arafah. Dan pada hari yang ketiga, hari persiapan untuk menyembelih putranya, maka hari itu disebut hari Nahar. Ketika Nabi Ibrahim sudah siap menyembelih dan Nabi Ismail siap berbaring, maka Allah tebus dengan kambing gibas yang besar, pertanda Nabi Ibrahim selaku ayah dan Nabi Ismail selaku anak, kedua-duanya telah lulus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Salamun 'ala Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin. Innahu min ibadil mu'minin. Artinya, kami tebus putranya itu dengan seekor kambing gibas yang besar, dan kami kenangkan namanya pada akhir kemudian. Selamatlah Nabi Ibrahim dan putranya, begitu pula yaitu membalas orang-orang yang berbuat kebaikan. Itulah hamba-hamba kami yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral jamaah rahimakumullah. Maka jelaslah bagi kita untuk meninjau kembali apa arti Idul Adha bagi masing-masing pribadi dan keluarga kita. Oleh karena itu, maka peristiwa yang dialami oleh nabi-nabi dan rasul haruslah kita jadikan itibar, contoh suatu pelajaran, yakni bahwa anak, istri dan harta adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita sadar bahwa semua itu adalah milik dan amanah Allah Subhanahu wa taala, maka kita dituntut untuk mengorbankan sebagian harta itu untuk dibagi-bagikan kepada kaum-kaum yang lemah serta kepentingan sosial dan kemasyarakatan. Sebab bila mana kita sudah mampu berkorban tetapi tidak mau berkorban, maka yang dikhawatirkan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasara. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun falam yudah falyamut in syaa'a yahudiyan wa in syaa'a nasraniya." Barang siapa dikasih keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mau berkorban, maka biarkan ia mati Yahudi atau mati Nasara. Ingat, sesungguhnya kurban itu termasuk amal perbuatan yang menyelamatkan orang yang berkurban, selamat dari kejahatan dunia dan akhirat. Bahkan tiap-tiap bulu kambing itu dihitung menjadi beribu-ribu kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, sidang Idul Adha rahimakumullah. Akhirnya dalam suasana Idul Adha ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pintu-pintu kebaikan dan keselamatan. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa serta kesalahan kami ya Allah, kedua orang tua kami serta guru-guru kami serta orang-orang yang Engkau kasih petunjuk ya Allah. Semoga orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji diberikan kekuatan, kesehatan lahir batin, khususnya keluarga kami dan umumnya seluruh jamaah haji Indonesia dan muslimin muslimat. Berilah mereka keselamatan hingga pulang ke tanah air tercinta. Amin ya rabbal alamin.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawah innahu sami'un alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.